标新立异，巧。Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini kita akan membahas sebuah film seni bela diri Hong Kong yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Wilson Yip dan diproduksi oleh Raymond Wong. Ip Man 4. Film ini merupakan film keempat dalam seri film Ip Man yang menceritakan sebuah perjuangan sang legenda Ip Man dalam mencarikan anaknya sekolah di Amerika, di mana Ip Man kerap mendapat perlakuan diskriminasi gara-gara ulah muridnya Bruce Lee. Film ini juga menceritakan akhir kehidupan sang legenda Grandmaster Wing Chun, Ip Man. Langsung saja kita ke ceritanya. Film bermula ketika sang legenda divonis menderita kanker dan dokter menyarankan untuk berhenti merokok serta diharuskan mengikuti kemoterapi. Pada suatu pagi, seorang pria kulit hitam mendatangi sasana Wing Chun. Karena anak-anak Wing Chun tidak mengerti bahasa Inggris, maka orang ini pun hendak diusir. Merasa tidak terima, orang kulit hitam ini pun menantang untuk bertarung. Saat pria ini menendang, tiba-tiba Ip Man datang dan melakukan blok pada tendangannya. Alhasil, pria ini pun terjatuh. Ketika terbangun, pria ini justru merasa senang dan bangga, serta memeluk Ip Man dan memperkenalkan diri, namanya Billy. Ia bercerita kalau ia adalah murid Bruce Lee, dan Bruce Lee notabene adalah murid Ip Man yang menetap di Amerika. Billy memberi undangan Ip Man untuk menghadiri turnamen karate di Amerika pekan depan. Tetapi Ip Man menolaknya karena merasa tidak punya banyak waktu. Pada akhirnya Billy menitipkan undangan turnamen tersebut kepada murid Ip Man, lalu ia pergi. Di sisi lain dari perjalanan cerita ini, Jin, putra Ip Man, sedang memukuli temannya di sekolah. Ip Man pun dipanggil oleh kepala sekolah, dan sang kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Jin dari sekolah tersebut dan berpesan sebaiknya Jin disekolahkan di luar negeri saja. Dan Ip Man pun pasrah dengan keadaan ini. Tetapi sesaat setelah ia memikirkannya, ia pun menyetujui. Di suatu malam, Ip Man menemui Bob dan hendak menitipkan Jin selama ia bepergian ke Amerika. Tetapi Jin mendengar dan memprotes kehendak ayahnya tersebut. Jin tak mau ke Amerika, bahkan Jin tak mau sekolah. Ia mau belajar kungfu saja, sama seperti ayahnya. Pada suatu kesempatan, Ip Man pun pergi ke Amerika. Dan sesampainya di bandara tujuan, ia dijemput rekannya dan langsung dibawa ke kantor Asosiasi Cina guna mendapatkan surat rujukan untuk putranya. Kantor Asosiasi Cina ini berwenang untuk pengurusan masalah perizinan pendatang Cina di Amerika. Setibanya di kantor ini, Ip Man disambut oleh para guru kungfu. Sebelum Ip Man mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke kantor ini, sang kepala kantor, Guru Wan, terlebih dahulu berbicara, meminta Ip Man untuk menegur muridnya Bruce Lee. Karena Bruce Lee banyak memuridkan orang asing dan menuliskan jurus-jurus kungfu dalam sebuah buku.
berbahasa Inggris. Guruwan khawatir jika suatu saat orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina dengan menggunakan jurus-jurus kungfu. Tetapi sang legenda menolak secara halus permintaan Guruwan selaku kepala kantor asosiasi Cina ini, dengan dalih Guruwan terlalu berlebihan. Pada akhirnya perbincangan sempat memanas, dan mereka berdua sempat terlibat dalam perkelahian kecil dengan saling mendorong meja hingga pecah. Hingga berakhir pada sang legenda meninggalkan pertemuan itu dengan tidak mendapat surat rujukan yang diinginkannya. Sementara itu, Guruwan juga memiliki anak perempuan cantik yang masih remaja bernama Yona. Guruwan sangat menginginkan putrinya belajar kungfu. Akan tetapi, Yona kurang begitu menyukai seni bela diri ini. Hati Yona lebih cenderung menyukai kegiatan menjadi cheerleader di sekolahnya. Di satu kesempatan, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee, dan Bruce Lee pun sempat terkaget melihat sang guru Ip Man hadir di acara tersebut. Setelah berakhirnya acara, Bruce Lee berbincang dengan sang guru Ip Man dan menawarkan diri bersedia membantu membuatkan surat rujukan untuk putranya, di mana kebetulan Bruce Lee punya murid seorang pengacara. Di sela-sela obrolan, Bruce Lee juga memanggil teman yang lainnya, serta memperkenalkannya pada sang guru Ip Man. Adalah Hartman, staf marinir di Amerika. Saat sedang santai berbincang, tiba-tiba mereka didatangi segerombolan orang-orang karate dan menantang Bruce Lee untuk bertarung. Bruce Lee pun menerima tantangan itu dan dengan mudahnya Bruce Lee meratakan mereka. Sang senior karate melihat hal ini tidak terima dengan kekalahan para rekannya. Ia pun mengajak duel Bruce Lee 1 lawan 1. Alhasil, sang senior karate pun pada akhirnya harus mengakui kekalahannya dengan mengacungkan jempolnya. Di kesempatan lain, Ip Man yang telah mendapat surat rujukan, notabene yang telah dibantu oleh Bruce Lee melalui teman pengacaranya, langsung datang ke sekolah di mana nanti putranya Jin akan didaftarkan dan bersekolah di sini. Sembari menunggu untuk bertemu dengan sang kepala sekolah, ternyata di sisi lain, Yona, putri dari Guruwan, juga bersekolah di sini. Yona sedang berlatih cheerleader, dan ia pun ditunjuk untuk tampil di festival suatu acara nanti. Akan tetapi, temannya Becky merasa iri dan protes kepada sang ibu koordinator, menganggap Yona tak layak untuk tampil. Kembali kepada Ip Man yang menemui kepala sekolah, sang kepala sekolah menerima surat rujukan itu, tetapi tetap mengharuskan menyertakan surat dari kantor asosiasi Cina. Atau dengan opsi lain, Ip Man diharuskan membayar $10.000. Ip Man tak mampu membayar, dan ia pun berjalan meninggalkan sekolah dengan tertunduk lesu. Saat hendak keluar menuju gerbang sekolah, Ip Man melihat seorang remaja yang sedang mengalami tindak kekerasan. Ialah Yona, yang sedang diperlakukan jahat oleh Becky dan kelompoknya yang iri dengan prestasinya. Ketika salah satu teman Becky menendang pagar pintu dan hendak menjepit dan mengenai Yona, di sini ada tangan yang menahan hantaman pagar ini. Ip Man pun terlibat pertarungan kecil dengan para berandalan sekolah tersebut.
Alhasil, mereka pun lari tunggang langgang ketika Ip Man memberikan pelajaran kecil kepada mereka. Di dalam perjalanan, Ip Man dan Yona saling mengobrol dan bercerita. Disinilah Yona mengetahui keluh kesah Ip Man, dan ia pun menawarkan diri bersedia untuk membujuk ayahnya, Guru Wan, untuk memberikan surat yang dibutuhkannya. Setibanya di rumah, Guru Wan kaget melihat bekas kekerasan di pipi Yona, dan Yona pun menceritakan semuanya. Ironinya, sang ayah bukan malah kasihan kepada putrinya, tapi malah sebaliknya. Ia menampar wajah putrinya. Melihat hal ini, Ip Man berusaha menjelaskan dan membela Yona. Akan tetapi sang Guru Wan mengatakan kepada Ip Man bahwa kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini. Melihat respon Guru Wan, Ip Man segera berpaling meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, sang Guru Wan malahan menantang Ip Man untuk bertarung dengan dalih untuk tidak memanfaatkan Yona demi surat yang ia sangat perlukan. Finally, sang legenda pun menerima tantangan itu, dan mereka pun beradu ketangkasan bela diri. Pertarungan ini berlangsung begitu sengit. Keduanya sama kuat, dan berakhir pada adanya gempa bumi yang membuat keduanya tak melanjutkan pertarungan. Sang Ip Man pun meninggalkan rumah itu. Di satu kesempatan, di markas militer Amerika, para prajurit sedang berlatih karate, dan Hartman, murid Bruce Lee, sedang membawa boneka kayu guna latihan. Melihat hal itu, sersan militer Barton mendatangi Hartman dan menyuruh untuk membuang boneka kayu tersebut. Dengan nada setengah mengejek, ia berkata bahwa ini bukan tempat museum penyimpanan barang Cina. Hartman menolaknya. Lalu sersan Barton memberikan pengecualian. Jika ia berhasil mengalahkan Colin, guru karate, maka ia boleh menyimpan barang itu. Dan kungfu Cina pun diperbolehkan masuk dalam seni bela diri militer. Singkat cerita, Hartman dengan mudah dijatuhkan oleh Colin, sang guru karate. Dan sersan Barton segera membakar boneka kayu tersebut. Di suatu pagi, Yona memalsukan surat yang diperlukan Ip Man. Tetapi Ip Man mengetahuinya, dan ia merobek surat itu. Di lain hal, tujuan Yona datang adalah juga mengundang Ip Man untuk hadir dalam festival Cina. Dan Ip Man pun menyetujui serta berjanji akan menghadirinya. Pada suatu kesempatan, Hartman menunjukkan kungfu Cina pada komandan militer, dan sang komandan meminta sersan Barton untuk mempelajarinya. Sersan Barton yang muak dengan keadaan ini menyuruh Colin untuk mengunjungi festival Cina yang akan digelar, dan memerintahkannya juga untuk mengadakan pembuktian bahwa karate jauh lebih unggul daripada kungfu Cina. Pada akhirnya digelarlah acara festival yang meriah itu. Ip Man pun hadir, juga Hartman yang hendak mendokumentasikan acara tersebut. Akan tetapi, di tengah-tengah acara, tiba-tiba Colin beserta gerombolan murid-murid karatenya naik ke atas panggung dan membuat provokasi. Colin menantang semua guru kungfu untuk melawannya, dan mereka pun meladeninya. Naas bagi para guru kungfu. Satu persatu dari antara mereka dibuat tumbang oleh Colin, sang guru karate.
berakhir pada saat Colin melawan guru kungfu wanita. Di detik-detik pukulan terakhir, saat guru wanita tersebut terjatuh, sang Ip Man dengan tiba-tiba naik ke atas panggung dan melepaskan tendangannya kepada sang guru karate. Alhasil, pertarungan sengit pun terjadi antara guru karate dan sang Ip Man. Hingga berakhir pada Colin yang babak belur di tangan Ip Man dan segera dibawa pergi oleh para gerombolannya. Kemenangan itu disambut sangat meriah oleh para warga pecinan. Dan saat Yona bergembira atas kemenangan itu, tiba-tiba paman Yona datang dan memberitahukan bahwa ayahnya Guruwan ditahan oleh petugas imigrasi. Guruwan dituding karena kasus penggelapan imigran Cina. Di sisi lain, Sersan Barton mengunjungi Colin yang sedang mengalami luka-luka. Melihat hal demikian, Sersan Barton sungguh sangat mendidih. Emosinya hingga ke ubun-ubun. Ia pun mendatangi kantor asosiasi Cina dan memporak-porandakan kantor tersebut. Di sisi lain, Ip Man yang sedang bersama Yona dan pamannya mendengar informasi itu. Segera, Ip Man bergegas pergi ke kantor asosiasi tersebut. Sayangnya, sesampainya di sana, Ip Man hanya mendapati para guru kungfu yang sedang luka-luka akibat ulah Sersan Barton yang mengamuk. Setelah mengajar semua para guru kungfu, Sersan Barton tidak berhenti di sini. Ia segera menuju ke kantor imigrasi tempat Guruwan ditahan dan diinterogasi, guna untuk mengambilnya, dan pada akhirnya Sersan Barton mengajak duel 1 lawan 1 sang Guruwan di markas militer. Sersan Barton membangunkan semua prajurit militer, termasuk juga Hartman di dalamnya, dengan tujuan agar mereka menyaksikan pertarungannya melawan Guruwan, ketua asosiasi Cina. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya, dalam pertarungan ini, Guruwan harus takluk di tangan Barton dan bahkan mengalami cedera parah. Di sisi lain, Ip Man membawa semua para guru kungfu yang mengalami luka-luka ke tempat Bruce Lee untuk dirawat dan diobati. Di saat yang bersamaan, Bruce Lee mendapat telepon dari Hartman, dan ia mendapat informasi bahwa Guruwan tengah mengalami cedera parah akibat pertarungannya melawan Sersan Barton. Ip Man pun mengunjungi Guruwan yang tengah berada di rumah sakit. Dalam kesempatan tersebut, Ip Man juga menyempatkan untuk menelpon putranya. Ia meminta maaf telah menampar Jin dan berjanji akan mengajarinya kungfu setelah ia kembali. 阿爸上一次打你係我唔啱，對唔住。 Sampailah pada Ip Man meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Sersan Barton. Dan Yona sempat berat hati dan melarangnya. Akan tetapi, Ip Man meyakinkannya. Ia berkata bahwa ia adalah ahli bela diri, dan melawan ketidakadilan adalah esensi dari bela diri itu sendiri. Tibalah Ip Man di markas militer dan bertemu Sersan Barton. Sersan Barton merasa senang dan ingin membalaskan dendamnya
atas Colin. Pertarungan panas pun terjadi. Dengan menderita kanker di kepala, Ip Man cukup bersusah payah menghadapi Barton. Beberapa kali ia sempat terjatuh. Namun kemudian, dengan keyakinan teguh, ia segera bangkit kembali. Dan pada akhirnya, Ip Man berhasil memenangkan pertarungan saat ia menotok tepat di tenggorokan Sersan Barton. Dan sang sersan pun pada akhirnya terjatuh. Take the gunnery sergeant to sick bay. Johnson, Harris. Di akhir cerita, sang guruan telah pulih. Dan Ip Man mendapat surat rujukan tersebut daripadanya. Sekaligus, ia berpamitan untuk kembali ke keluarganya. Setibanya di rumah, Ip Man mengajari putranya Jin berlatih kungfu. Dan di akhir kisah hidup sang legenda, Bruce Lee pun hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada sang maha guru. Terima kasih sahabat Story Movie telah menonton video yang berisikan cerita singkat ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga kita tidak ketinggalan video-video berikutnya. Love you all.